Pagi Bu Dorti. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kalau kabar saya baik juga Bu. Jadi begini ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa ini dilakukan. Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelumnya melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini, nanti Ibu melakukan pembelajaran itu lebih percaya diri dan lebih bagus lagi. Seperti itu Bu. Nah, baik Bu, ada beberapa pertanyaan lebih percaya diri yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat Ibu pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa nih Ibu? Melakukan pembelajaran apa Bu? Baik Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran, karena materi yang saya ambil itu adalah mengumpulkan bilangan, jadi tujuan pembelajaran saya adalah siswa itu dapat memahami dan mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu juga sebaliknya. Baik Bu, jadi itu pembelajaran yang akan Ibu capai. Saya melanjutkan pertanyaan kedua ya Bu. Baik. Di pertanyaan kedua ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nanti. Oke, baik Bu. Area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini ada dua Bu. Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Nah, jadi untuk di pengetahuan ini, peserta didik saya itu diharapkan mampu untuk memahami tentang bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk kemudian untuk area pengembangan di kompetensi keterampilan, yaitu siswa saya diharapkan mampu untuk menuliskan cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Iya, Bu. Jadi di area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan ada dua. Di sini ya Ibu. Jadi dari segi pengetahuan dan di segi keterampilannya. Tadi pengetahuannya tadi berarti peserta didik mampu memahami bagaimana cara mengurutkan bilangan. Kemudian pada area keterampilannya siswa bisa menuliskan bagaimana cara mengurutkan bilangan. Nah, baik Ibu, saya juga ingin mendengar penjelasan dari Ibu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di kelas? Baik itu strategi, kemudian metode pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Oke, baik Bu. Jadi untuk strategi yang akan saya terapkan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas pada KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, kemudian untuk metodenya itu nanti saya akan ada penugasan secara mandiri Bu. Nah, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan discovery learning dan pembelajaran kolaborasi. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih ya Bu. Baik Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, untuk mungkin nanti saya akan melaksanakan pembelajaran itu pada hari Kamis ya Bu, pada jam pertama di kelas 3. Baik Bu, jadi rencananya Ibu akan melakukan pembelajaran pada hari Kamis di jam ketiga pada pembelajaran pertama ya Bu. Nah, nanti saya akan ikut masuk di kelas Ibu pada hari itu. Pada hari itu saya akan melihat kemudian mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Nanti setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita melakukan kegiatan diskusi kembali ya Bu. Tetapi nanti namun kegiatannya adalah pasca supervisi ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada hari Kamis dapat terlaksana dengan baik ya Bu.
dan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Adakah teman kamu yang tidak hadir atau sakit? Siapa? Yang baru? Ya, ada yang tahu bagaimana kabarnya? Sakit atau sakit perut atau malas atau gimana?
benar? Benar apa tidak? Benar. Berarti jawaban yang dibikin si Nasya benar. Dia sudah bisa menuliskan dan mengurutkan bilangan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tepuk hebat dulu untuk Nasya. Tepuk hebat. Oke, ya sekarang Ibu mau bikin soal latihan untuk kamu. Ambil buku latihannya. Kerjakan ini ada 2 soal. Ya, urutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Oke, nomor 1 ada angka 5, 3, 4, 8, 9. Nomor 2 ada angka 7, angka 5, angka 1, angka 4, angka 8. Yo, silakan dikerjakan di buku latihannya. Coba berpikir, urutkan dari angka yang paling kecil. Dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Ayo urutkan. Oke, nah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang mengurutkan bilangan dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Oke, paham ya? Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran matematika. Semoga anak-anak ibu lebih semangat lagi untuk belajar hari-hari esok nanti. Oke, ayo simpan bukunya semua. Ya, ayo Fernanda, disiapkan nak. Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Siang semuanya, hati-hati di jalan. Siang juga Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Saya baik Bu. Ibu apa kabar? Saya baik juga, Bu. Jadi pada kegiatan ini namanya adalah kegiatan pasca observasi ya, Bu. Ya, jadi di dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tayangkan pada Ibu terkait dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas Ibu tadi. Dengan tujuan adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama, ya Bu, yang ingin saya tanyakan pada Ibu adalah bagaimana perasaan Ibu dari hasil kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini. Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan perasaan saya Bu, pada proses pembelajaran hari ini, saya merasa agak tegang awalnya. Karena saya tidak terbiasa mengajar ada orang lain di kelas mengamati saya. Mengajar seperti tadi. Jadi saya ada perasaan tegang. Nah, dan juga setelah berjalannya waktu, saya juga agak santai Bu. Sampai akhirnya saya bisa sampai merasa santai seperti itu. Syukurlah Bu, berarti secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Saya bertanya kembali ya Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin Bu. Oke, baik Bu. Pada pembelajaran saya kemarin itu ada 2 area kompetensi yang saya kembangkan Bu. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, yang kedua adalah keterampilan. Jadi pada pengetahuan ini saya mengharapkan siswa itu bisa memahami bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil
sejauh mana keberhasilan, mungkin menurut saya Bu, itu saya sudah melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang gitu ya. Kemudian proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Menurut saya mungkin sudah berhasil seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi kemarin pada saat proses pembelajaran bersama? Baik Bu, untuk kendalanya mungkin sama ya Bu, pada masalah umum yang ada dihadapi setiap guru. Di dalam kelas semua siswa itu aktif dalam belajar, tidak semua juga siswa berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Seperti itu Bu. Jadi masih ada siswa yang masih pasif, tidak ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki diri kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin? Oke, jadi saya itu Bu sudah memikirkan Bu apa saja yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti saya harus lebih memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa, seperti kesiapan belajar. Saya harus lebih menggali lagi apa sih kebutuhan yang bisa membuat mereka lebih aktif dalam belajar. Mungkin saya akan membuat asesmen untuk melihat seperti apa kesiapan mereka, seperti apa kebutuhan mereka. Seperti itu sih Bu. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Ibu kapan rencananya akan melakukan perbaikan diri dari rencana yang sudah Ibu rencanakan? Sepertinya dalam waktu dekat ini Bu. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir pada tahap pasca observasi ya Bu. Baik Bu. Saya berharap semoga Ibu bisa memperbaiki beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga dari hasil